Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk bertemu dalam perkuliahan pagi ini. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dan program studi pendidikan olahraga dan kesehatan UNU Blitar yang sudah hadir dengan semangat dalam perkuliahan pendidikan Pancasila hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan beberapa subtema yang sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai bangsa dan juga sebagai calon pendidik. Ada beberapa topik yang akan kita eksplorasi. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila. Kita akan memahami apa yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam perspektif Pancasila dan mengapa keadilan ini penting untuk seluruh rakyat Indonesia. 2. Pancasila dan ekonomi berkeadilan. Di sini kita akan melihat bagaimana sila kelima ini menjadi landasan bagi terciptanya sistem ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, termasuk peran penting ekonomi dalam kesejahteraan sosial. Peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan sosial tercapai, baik melalui kebijakan publik maupun program sosial. 4. Pendidikan dan keadilan sosial dalam perspektif Pancasila. Sebagai calon pendidik, penting bagi kita untuk melihat bagaimana keadilan sosial dapat diimplementasikan melalui pendidikan, agar tercipta generasi yang adil dan sejahtera. 5. Keadilan distribusi sumber daya alam dan ekonomi. Kita akan membahas bagaimana keadilan dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya alam menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial. Keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat. Kita semua punya peran aktif dalam mewujudkan keadilan di sekitar kita. Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Tidak mudah untuk mencapai keadilan sosial yang sempurna. Kita akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini dalam mewujudkannya, dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa memberikan solusi. Semoga perkuliahan ini dapat membuka wawasan dan kesadaran kita tentang pentingnya nilai-nilai keadilan sosial yang harus kita jaga dan wujudkan, baik di dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan sebuah motivasi. Ilmu adalah kunci pembuka perubahan. Dengan ilmu, kita bisa menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan. Maka, mari kita terus semangat mencari ilmu, karena di tangan kita, masa depan bangsa ini ditentukan. Terima kasih. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila. Apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial adalah konsep di mana semua orang diperlakukan secara adil dan mendapatkan hak serta kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Tidak ada yang boleh diperlakukan berbeda hanya karena latar belakang agama, suku, atau keadaan ekonomi. Contoh sederhana, di sekolah, semua anak, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, harus punya kesempatan yang sama untuk belajar, duduk di kelas yang sama, menggunakan buku yang sama, dan mendapatkan nilai berdasarkan kerja keras, bukan latar belakang. 2. Di taman bermain, semua anak, tanpa memandang siapa orang tuanya atau seberapa banyak uang yang mereka punya, harus bisa bermain di taman yang sama dan menggunakan fasilitas yang sama. B. Apa hubungannya keadilan sosial dengan Pancasila? Keadilan sosial adalah nilai penting dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara dan seluruh rakyat Indonesia harus berusaha menciptakan keadilan, di mana semua orang bisa hidup dengan baik dan mendapatkan hak-haknya. Contoh keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan rumah, membantu tetangga yang kesulitan ekonomi dengan berbagi makanan atau barang yang dimiliki. 2. Di tempat kerja, semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, atau asal-usul. Dalam pendidikan, anak-anak dari keluarga kaya atau miskin harus mendapatkan pendidikan yang sama baiknya, misalnya dengan adanya beasiswa untuk anak yang kurang mampu. C. Mengapa keadilan sosial penting? Tanpa keadilan sosial,
akan terjadi ketidaksetaraan yang menyebabkan kesulitan bagi sebagian orang. Keadilan sosial memastikan bahwa semua orang bisa hidup layak dan memiliki peluang untuk berkembang. D. Bagaimana keadilan sosial diterapkan di Indonesia? SATA program kesejahteraan sosial. Pemerintah membuat program untuk membantu mereka yang kurang mampu, seperti bantuan sembako, program kesehatan gratis, dan beasiswa pendidikan. Undang-undang anti-diskriminasi. Ada peraturan yang melarang perlakuan tidak adil terhadap seseorang hanya karena perbedaan, seperti perlindungan hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Buku referensi Sa Arifin, Dua Didikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jakarta, Gramedia. 2. Mulyono Sriyono, Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pancasila, Surakarta, UNS Press. 2. Pancasila dan Ekonomi Berkeadilan. Apa itu ekonomi berkeadilan? Ekonomi berkeadilan adalah sistem ekonomi yang memastikan kekayaan dan sumber daya dinikmati oleh semua orang secara merata. Tujuan, semua orang punya kesempatan untuk hidup sejahtera. Tidak hanya orang kaya saja yang mendapat keuntungan. B. Bagaimana hubungan Pancasila dengan ekonomi berkeadilan? Pancasila sila kelima mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi diatur agar semua orang, kaya atau miskin, mendapatkan hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan kekayaan alam. Contoh ekonomi berkeadilan. 1. Kebijakan pajak. Orang kaya membayar pajak lebih besar, dan pajak digunakan untuk membantu yang kurang mampu, misalnya pendidikan gratis, pelayanan kesehatan murah. 2. Subsidi untuk masyarakat miskin. Subsidi BBM atau listrik untuk membuat harga lebih terjangkau bagi orang yang kurang mampu. 3. Bantuan berupa sembako atau uang tunai untuk masyarakat miskin guna memenuhi kebutuhan dasar. C. Mengapa ekonomi berkeadilan penting? Mencegah kesenjangan ekonomi yang membuat orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk. Menjaga keseimbangan sosial dan memastikan semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. D. Bagaimana ekonomi berkeadilan diterapkan di Indonesia? 1. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan negara seperti PLN dan Pertamina dikelola untuk kepentingan rakyat dengan menyediakan layanan yang terjangkau. Koperasi sebagai contoh ekonomi berkeadilan, di mana anggota mendapatkan manfaat yang adil dari keuntungan yang dihasilkan. Buku referensi Arifin, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jakarta, Gramedia. Muhaimin Ahmad, 2011, Ekonomi Pancasila, Jalan Keadilan Sosial di Indonesia, Gajah Mada University Press. 3. Peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana setiap orang dapat hidup dengan baik dan layak, mencakup kesehatan yang baik, pendidikan yang memadai, pekerjaan yang layak, dan akses ke layanan publik. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, dan memiliki kebutuhan dasar yang terpenuhi. B. Apa peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial? Negara berperan penting dalam memastikan kesejahteraan sosial melalui aturan program dan kebijakan yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Negara juga harus memastikan semua orang mendapat hak yang sama tanpa ada yang tertinggal. Contoh peran negara dalam kesejahteraan sosial. 1. Pendidikan gratis. Negara menyediakan sekolah negeri dan memberikan pendidikan gratis atau terjangkau agar semua anak tanpa memandang status ekonomi bisa belajar. Jaminan kesehatan. Negara menyediakan layanan kesehatan melalui rumah sakit, puskesmas, dan program seperti BPJS agar masyarakat mendapat perawatan kesehatan. Negara memberikan bantuan berupa uang atau sembako kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur. Negara membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang memudahkan akses ke layanan dasar seperti transportasi dan air bersih. C. Mengapa peran negara penting dalam kesejahteraan sosial? Tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Beberapa orang hidup dalam kemiskinan dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Negara berperan untuk membantu mereka yang membutuhkan, menciptakan lingkungan yang adil, serta menyediakan dukungan kepada seluruh warga negara. Contoh nyata peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. 1. Program Keluarga Harapan (PKH),
Program bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. 2. Kartu Indonesia Pintar IP. Beasiswa pemerintah yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa terus bersekolah. 3. Program Indonesia Sehat. Program yang menyediakan layanan kesehatan gratis atau terjangkau melalui BPJS, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan medis. Bagaimana negara menjalankan program kesejahteraan sosial? Negara mengumpulkan dana melalui pajak yang dibayar masyarakat dan menggunakannya untuk menjalankan program kesejahteraan sosial. Negara bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun organisasi masyarakat, untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Buku referensi: Anwar Rosihan, Pendidikan Pancasila, Jakarta, Bumi Aksara. 2. Mufid Abdul, Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 4. Pendidikan dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila. Apa itu pendidikan dan keadilan sosial? Pendidikan adalah proses di mana seseorang belajar pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan membantunya menjadi orang yang lebih baik. Pendidikan dapat diperoleh di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar. 2. Keadilan sosial adalah prinsip di mana setiap orang mendapatkan hak yang sama, termasuk dalam hal pendidikan. Ini berarti tidak ada yang boleh diabaikan atau diperlakukan berbeda hanya karena mereka miskin, berbeda agama, atau berasal dari tempat yang jauh. B. Hubungan pendidikan dan keadilan sosial dengan Pancasila. Dalam Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditekankan bahwa setiap warga negara harus mendapatkan hak yang sama dalam berbagai hal, termasuk pendidikan. Pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, atau tempat tinggal. Contoh sederhana. 1. Sekolah gratis. Pemerintah menyediakan sekolah negeri yang gratis atau sangat terjangkau, sehingga semua anak baik dari keluarga kaya maupun miskin dapat bersekolah. Beasiswa. Anak-anak berprestasi atau dari keluarga kurang mampu mendapat beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa khawatir tentang biaya. Mengapa pendidikan berkeadilan sosial itu penting? Pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Jika semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mampu berkontribusi kepada masyarakat, dan hidup sejahtera. Tanpa keadilan sosial dalam pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin mungkin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. D. Bagaimana negara mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan? 1. Sekolah negeri. Pemerintah menyediakan sekolah negeri yang gratis atau dengan biaya sangat rendah agar semua anak bisa bersekolah. 2. Program beasiswa. Banyak program beasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar P, yang memberikan bantuan biaya sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan. Sekolah di daerah terpencil. Negara membangun sekolah di daerah terpencil agar anak-anak yang tinggal jauh dari kota besar tetap bisa memperoleh pendidikan. Contoh nyata, program Indonesia Pintar IP. Program ini memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membeli buku, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya, sehingga tidak ada anak yang putus sekolah karena kekurangan biaya. 2. Sekolah gratis. Di banyak daerah, pemerintah membangun sekolah gratis atau memberikan subsidi, sehingga anak-anak tidak perlu membayar biaya sekolah yang mahal. Bagaimana pendidikan bisa meningkatkan keadilan sosial? Dengan pendidikan, seseorang bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dan membangun kehidupan yang lebih baik. Jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, maka perbedaan status ekonomi antara yang kaya dan miskin bisa diperkecil. Pendidikan memberikan peluang yang adil bagi semua orang untuk meraih kesuksesan di masa depan. Buku referensi Anwar Rosihan, 2016. Pendidikan Pancasila, Jakarta, Bumi Aksara. 2. Suparlan Parsudi, Keadilan Sosial dalam Pendidikan, Karta Raja Grafindo Persada. Keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi. Apa itu distribusi sumber daya alam dan ekonomi? Distribusi sumber daya alam adalah bagaimana kekayaan alam seperti minyak, gas, batu bara, hutan, dan air dibagi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah.
2. Distribusi ekonomi adalah bagaimana uang, barang, dan jasa dibagi di antara semua orang di suatu negara. Ini mencakup siapa yang mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut dan bagaimana keuntungan itu dibagikan. B. Apa arti keadilan dalam distribusi? Keadilan dalam distribusi artinya pembagian sumber daya alam dan hasil ekonomi harus merata agar semua orang bisa menikmati kekayaan negara. Artinya tidak boleh ada sekelompok kecil orang yang menikmati seluruh kekayaan alam, sementara banyak orang lainnya hidup dalam kesulitan. C. Hubungan dengan Pancasila. Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa semua rakyat harus mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan alam dan hasil ekonomi negara. Sumber daya alam Indonesia adalah milik bersama, sehingga setiap orang harus merasakan manfaatnya, bukan hanya orang-orang kaya. Contoh keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi. Subsidi bahan bakar minyak BBM. Pemerintah memberikan subsidi untuk menurunkan harga BBM agar semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu, bisa membeli BBM dengan harga terjangkau. 2. Pembagian hasil hutan atau tambang. Pemerintah memastikan masyarakat di sekitar daerah tambang atau hutan mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan, sehingga mereka juga bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam di wilayah mereka. Program bantuan sosial. Negara memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, agar mereka tetap bisa mendapatkan akses ke makanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Mengapa keadilan dalam distribusi penting? Jika distribusi kekayaan alam dan ekonomi tidak adil, maka hanya orang kaya yang akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin sulit. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan, kerusuhan sosial, dan perbedaan besar antara si kaya dan si miskin. Dengan distribusi yang adil, semua orang bisa hidup lebih baik dan sejahtera. F. Bagaimana negara mewujudkan keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi? Mengatur pajak. Negara menerapkan pajak kepada orang kaya atau perusahaan besar dan menggunakan uang pajak itu untuk membiayai sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur yang dinikmati oleh semua rakyat. 2. Pengelolaan sumber daya oleh negara. Sumber daya alam besar seperti minyak dan gas dikelola oleh negara melalui badan usaha milik negara, seperti Pertamina, dan hasilnya digunakan untuk pembangunan yang dinikmati oleh semua rakyat. 3. Program redistribusi tanah. Negara memastikan bahwa tanah untuk pertanian atau tempat tinggal dibagi dengan adil, terutama untuk petani kecil yang membutuhkan tanah untuk bercocok tanam. J. Contoh nyata di Indonesia. Contoh, Pertamina mengelola minyak bumi yang merupakan milik negara. Keuntungan dari minyak bumi ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial yang membantu rakyat Indonesia. 2. Program Keluarga Harapan, PKH. Pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan kesehatan. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Buku referensi Prasetyo Abdul 2018, Keadilan dalam Distribusi Ekonomi di Indonesia. Yartatif 2. Sojat Moko. Jak eni padrevo mewujudkan keadilan sosial. Neta Gramedia. 6. Peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial. Apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial berarti semua orang mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan dengan adil, tanpa memandang latar belakang seperti kaya atau miskin, suku, agama, atau tempat tinggal. Keadilan sosial menekankan bahwa setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup layak, belajar, bekerja, dan merasa aman. Apa peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial? Masyarakat memiliki peran besar dalam menegakkan keadilan sosial. Ini berarti setiap orang harus saling membantu, menghargai, dan mendukung agar keadilan bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya menunggu tindakan dari pemerintah saja. Semua anggota masyarakat dapat berkontribusi, baik dengan bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, membantu orang yang kurang beruntung, maupun ikut serta dalam kegiatan sosial. C. Bagaimana masyarakat bisa membantu menegakkan keadilan sosial? Berbuat baik. Masyarakat bisa menegakkan keadilan sosial dengan berperilaku baik dan menghormati semua orang tanpa melihat perbedaan. Misalnya, tidak membedakan teman berdasarkan kekayaan atau penampilan. 2. Membantu orang yang membutuhkan. Contoh sederhana adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan,
seperti tetangga yang sedang kesulitan ekonomi, membantu korban bencana, atau ikut berkontribusi dalam kegiatan amal. Bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tidak memihak atau mendiskriminasi orang lain hanya karena mereka berbeda keyakinan, suku, atau latar belakang ekonomi. Terlibat dalam kegiatan sosial. Banyak komunitas di masyarakat yang bertujuan untuk menolong sesama, seperti bakti sosial, gotong royong membersihkan lingkungan, atau mengajar anak-anak di daerah terpencil. D. Contoh nyata peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial. 1. Gotong royong. Dalam banyak desa di Indonesia, masyarakat masih melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, membangun rumah, atau memperbaiki fasilitas umum. Ini adalah contoh bagaimana masyarakat bekerja sama untuk membantu satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Bakti sosial. Kegiatan di mana orang-orang memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, seperti pakaian, makanan, atau uang, agar mereka yang kurang beruntung bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Relawan pendidikan. Banyak masyarakat yang terlibat sebagai relawan mengajar anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Dengan berbagi ilmu, mereka membantu menciptakan kesetaraan dalam akses pendidikan. Mengapa peran masyarakat penting dalam keadilan sosial? Keadilan sosial tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap orang. Jika masyarakat saling membantu dan bersikap adil, maka semua orang bisa merasakan keadilan sosial. Dengan peran aktif masyarakat, kesenjangan sosial bisa dikurangi, sehingga tidak ada yang merasa tertinggal atau diperlakukan tidak adil. F. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak menegakkan keadilan sosial? Jika masyarakat tidak peduli terhadap keadilan sosial, maka akan terjadi ketidaksetaraan yang lebih besar. Orang kaya akan semakin kaya, sementara orang miskin semakin tertinggal. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan, ketegangan, bahkan konflik di dalam masyarakat. Buku referensi, Suparlan, Parsudi, Keadilan Sosial dalam Masyarakat, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Kartono, Kartini, Zoologi Umum dan Sosiologi Indonesia, Bandung, Mandar Maju. Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. A. Apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial adalah keadaan di mana setiap orang mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan dengan adil, tanpa memandang status ekonomi, suku, agama, atau latar belakang lainnya. Keadilan sosial mengajarkan bahwa setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, hidup layak, dan merasakan keamanan. B. Mengapa keadilan sosial penting di Indonesia? Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Penting untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang adil. Keadilan sosial penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera. C. Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Walaupun keadilan sosial sangat penting, masih ada tantangan besar dalam mewujudkannya di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut meliputi 1. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi berarti perbedaan besar antara yang kaya dan yang miskin. Sebagian kecil orang memiliki kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar hidup dalam kemiskinan, membuat akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sulit. Contoh, di kota besar seperti Jakarta, banyak gedung mewah, tetapi banyak juga pemukiman kumuh tanpa akses air bersih dan listrik. Akses pendidikan yang tidak merata. Tidak semua anak di Indonesia memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Contoh, di daerah terpencil seperti Papua, banyak sekolah kekurangan guru dan fasilitas, sehingga anak-anak tertinggal dibandingkan anak-anak di kota besar. 3. Korupsi. Korupsi adalah hambatan besar dalam mewujudkan keadilan sosial. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat seringkali disalahgunakan, menghambat program-program untuk rakyat. Contoh, korupsi dana pembangunan di daerah menyebabkan infrastruktur seperti jalan tidak dibangun dengan baik, sehingga masyarakat sulit mengakses pelayanan publik. Ketidakadilan gender. Masih ada ketidakadilan dalam kesempatan untuk perempuan dan laki-laki, seperti dalam pendidikan atau pekerjaan, walaupun kemajuan sudah terlihat. Contoh, di beberapa daerah, perempuan masih diharapkan untuk tinggal di rumah daripada melanjutkan pendidikan. Perbedaan akses layanan kesehatan. Meskipun layanan kesehatan semakin membaik, masih ada daerah-daerah yang sulit memfasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah terpencil. Contoh, di kota besar, rumah sakit mudah diakses,
Tetapi di daerah pedalaman, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan kesehatan. D. Mengapa tantangan ini sulit diatasi? Tantangan-tantangan ini sulit diatasi karena memerlukan kerjasama dari banyak pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Masalah seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi sudah berlangsung lama, sehingga butuh waktu dan usaha besar untuk memperbaikinya. E. Bagaimana mengatasi tantangan ini? Pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Contoh, program beasiswa dan sekolah gratis bisa membantu anak-anak yang kurang mampu melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. 2. Pemberantasan korupsi. Pemerintah harus tegas dalam memberantas korupsi agar uang rakyat digunakan dengan benar untuk kepentingan umum. Pemberdayaan perempuan. Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk belajar dan bekerja akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil. F. Bisa dilakukan masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, seperti tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan suku, agama, atau status ekonomi. 2. Mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu mereka yang membutuhkan. Buku referensi, Saprasetyo Abdul, Keadilan Sosial di Indonesia, Tantangan dan Solusi, Jakarta, Pustaka Pelajar. 2. Santoso Haryanto, Korupsi dan Keadilan Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Pada hari ini kita telah membahas sebuah nilai fundamental dalam Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan ini membawa kita pada kesadaran bahwa keadilan sosial bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap elemen bangsa untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, konsep keadilan sosial dalam Pancasila menuntut agar setiap individu diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Pancasila mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Disinilah pentingnya penerapan ekonomi berkeadilan, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan secara merata, tanpa adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan. Peran negara dalam wujud kesejahteraan sosial tidak bisa diabaikan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, terutama melalui kebijakan yang adil dan merata dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi. Namun, keadilan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang aktif dan peduli. Kita juga telah membahas pentingnya pendidikan dalam perspektif Pancasila sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran akan keadilan sosial. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter generasi bangsa yang adil dan berintegritas, khususnya bagi mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Indonesia dan program studi pendidikan olahraga dan kesehatan. Anda memiliki peran vital dalam membangun pemahaman dan praktik keadilan sosial. Melalui pendidikan yang Anda berikan, baik dalam bidang bahasa maupun olahraga, Anda akan menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai keadilan, disiplin, dan empati kepada generasi muda. Masyarakat juga memegang peran besar dalam menegakkan keadilan sosial. Dengan partisipasi aktif, kita semua dapat ikut serta dalam menyelesaikan tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Setiap individu, termasuk Anda sebagai mahasiswa, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi melalui karya dan tindakan nyata. Sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran. Inna Allaha ya'murukum an ta'addul amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil'adl. Inna Allaha ni'imma ya'idukum bihi. Inna Allaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berpegang pada prinsip keadilan dalam setiap tindakan kita. Adil dalam memperlakukan sesama dan dalam mendistribusikan kesejahteraan. Serta pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu adalah kunci menuju kesejahteraan diri dan masyarakat. Ilmu yang kita cari hari ini adalah bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik dan adil. Oleh karena itu, teruslah semangat dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, Anda akan mampu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu, mempraktikkan nilai-nilai keadilan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Doa penutup, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah sumber segala ilmu dan kebijaksanaan. Berikanlah kami pemahaman yang baik dan lurus, ilmu yang bermanfaat, serta kekuatan untuk mengamalkan apa yang kami pelajari hari ini. Jadikan kami hamba-hamba yang berjuang demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan di negeri ini. Amin, Ya Rabbal Alamin. Pemberitahuan tugas individu mahasiswa. Saudara mahasiswa, berikut ini terdapat 10 bahan diskusi yang akan menjadi tugas individu kalian. Sebelum memulai pengerjaan soal, silakan diskusikan terlebih dahulu dalam kelompok kalian masing-masing. Setelah kelompok selesai berdiskusi, rumuskan jawaban kalian dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Catatan, dilarang menggunakan jawaban yang sama antara satu mahasiswa dengan yang lainnya, karena ini adalah soal penalaran. Kumpulkan jawaban kalian pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga sukses dalam pengerjaan tugas ini. Amin. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila. Diskusikan bagaimana konsep keadilan sosial dalam Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh konkret yang menggambarkan penerapan nilai-nilai tersebut. 2. Pancasila dan ekonomi berkeadilan. Jelaskan hubungan antara Pancasila dan ekonomi berkeadilan. Bagaimana Pancasila dapat menjadi dasar untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata di Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Analisis peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Apa saja kebijakan yang perlu diterapkan untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pendidikan dan keadilan sosial dalam perspektif Pancasila. Bagaimana pendidikan dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diskusikan peran pendidikan dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi. Ulas pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya alam di Indonesia. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mencapai distribusi yang adil dan bagaimana solusinya. 6. Peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial. Diskusikan peran masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial. Apa tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat untuk mendukung keadilan sosial di lingkungan mereka? Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Identifikasi dan analisis beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi? Keterkaitan antara keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan antara keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks Pancasila. Mengapa kedua aspek ini penting untuk dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional? Dampak ketidakadilan sosial terhadap stabilitas sosial. Uraikan dampak dari ketidakadilan sosial terhadap stabilitas sosial di Indonesia. Bagaimana ketidakadilan dapat memicu konflik sosial dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Inovasi dalam keadilan sosial. Diskusikan inovasi-inovasi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Contoh inovasi apa yang sudah ada, dan bagaimana inovasi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Soal-soal ini dirancang untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis dan analitis mengenai konsep keadilan sosial dalam konteks Pancasila, serta bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembangunan masyarakat. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.